Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5 tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 mengenai peristiwa mengisi kemerdekaan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui lahirnya Pancasila. Yang kedua, peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Yang ketiga, musyawarah mufakat untuk mengatasi masalah dalam keberagaman. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran ketiga ya. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila merupakan cara positif dalam mengisi kemerdekaan. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah berkembang di masyarakat sejak zaman dahulu. Oleh karena itulah, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi setiap warga negara Indonesia. Bagaimanakah sejarah lahirnya Pancasila? Nah, bacalah bacaan berikut dengan saksama ya. Ayo membaca peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam Kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, berikut usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Yang pertama, pada tanggal 29 Mei 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu pada tanggal 31 Mei 1945, pada tanggal tersebut, Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, pada hari terakhir sidang BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut, diusulkan istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI.
termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ayo menulis. Bacalah dengan saksama bacaan yang berjudul Peristiwa Lahirnya Pancasila. Setelah itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, siapa sajakah tokoh yang mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia? Iya, tentu saja Muhammad Yamin, Profesor Dr. M. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Lalu, yang nomor 2, sejak kapan istilah Pancasila dikenal? Uraikan secara singkat. Sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam Kitab Sutasoma, Pancasila berbatu sendi yang 5. Pancasila berasal dari kata Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Yang ketiga, dari bahasa apakah istilah Pancasila? Lalu apakah artinya? Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Nah, untuk nomor 4 dan nomor seterusnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Kemudian, berdasarkan jawabanmu tersebut, buatlah cerita lahirnya Pancasila. Bacakan hasilnya di depan guru dan teman-temanmu. Tulislah di kotak berikut ini. Nah, sekarang kamu telah memahami sejarah lahirnya Pancasila. Lalu apa makna Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia yang sangat beragam ini? Bacalah bacaan berikut ini dengan saksama. Nah, tahukah kamu peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa? Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Apalagi pada dewasa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat dan membawa banyak perubahan. Perubahan-perubahan tersebut akan bisa mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, kita memiliki dasar yang kuat, sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dan hidup dalam lingkup budayanya masing-masing. Budaya yang beraneka ragam ini menunjukkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dunia makin maju dan berkembang dengan ditandai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Untuk itu diperlukan sikap yang bijaksana dan sikap yang mau dan bersedia membuka diri dan tetap waspada menerima perkembangan dunia. Hal tersebut berarti kita harus berani menerima pengaruh globalisasi dan perkembangan IPTEK tanpa harus kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menyikapi pengaruh dan perkembangan IPTEK. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, sekarang ayo berlatih. Pahamilah bacaan di atas.
Tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut ini. Nah, peran Pancasila dalam keberagaman bangsa. Yang pertama, sebagai acuan dalam hidup rukun antar sesama bangsa, suku, budaya, dan agama. Yang kedua, sebagai pedoman nilai dan norma untuk menyikapi pengaruh dan perkembangan iptek. Lalu, yang ketiga, sebagai acuan dalam membentuk kepribadian sebagai bangsa Indonesia agar tidak hilang. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam. Sebuah nilai yang menunjukkan adanya perilaku dan sikap kerukunan serta kerjasama dalam masyarakat yang beragam, yaitu hidup gotong royong. Dalam kehidupan masyarakat, kita sering menghadapi masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Perhatikanlah gambar di halaman sebelumnya yang menunjukkan sikap kegiatan gotong royong. Kegiatan untuk membantu anggota masyarakat yang lain secara bersama-sama dan sukarela disebut bergotong royong. Kegiatan ini dilakukan atas kesadaran bahwa dalam hal tertentu, permasalahan yang dihadapi salah satu anggota masyarakat dapat dibantu dengan sukarela dan bersama-sama. Kegiatan ini menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan secara sadar oleh masyarakat Indonesia untuk kepentingan bersama. Dengan menggunakan gambar di atas sebagai bantuan dan informasi lain berbagai sumber, diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apa sajakah manfaat gotong royong? Yaitu memperkuat persaudaraan, menambah saudara, saling tolong-menolong, dan timbul sikap peduli. Yang kedua, bagaimana ciri masyarakat Indonesia ditunjukkan melalui kebiasaan gotong royong tersebut? Dengan adanya gotong royong, sikap kepedulian masyarakat Indonesia muncul. Lalu, timbullah sikap kekeluargaan. Nah, untuk nomor 3 dan nomor 4, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing. Ayo mengamati. Kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam menuntut warganya untuk mengembangkan cara untuk menjaga keutuhan dan kerukunan warganya dengan melakukan musyawarah. Bacalah kisah berikut ini dengan saksama. Lalu, jawablah pertanyaan tentang kisah tersebut. Judulnya Musyawarah Mufakat untuk mengatasi masalah dalam keberagaman. Desa Sukamaju mendapat dana bantuan dari pemerintah untuk perbaikan ekonomi masyarakat. Kepala desa mengadakan rapat untuk menentukan jenis bantuan yang akan diberikan kepada warga yang tidak mampu. Pak Doni dan Pak Badu bersikeras agar semua bantuan diwujudkan dalam bentuk binatang ternak, yaitu kambing dan sapi. Pak Ali mengusulkan agar bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dan mata pencaharian warga. Misalnya, Pak Anto sebagai peternak bebek mendapat bantuan bebek, Bu Rita penjual nasi goreng, dan Bu Parmi penjual barang kelontong mendapatkan bantuan berupa uang sebagai tambahan modal usaha. Namun usul Pak Ali ini ditentang oleh Pak Doni dan Pak Badu karena tidak sesuai dengan pendapat mereka berdua. Nah, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah menurutmu sikap kepala desa mencerminkan sikap mengutamakan musyawarah dan mufakat? Sangat benar, karena sebagai pemimpin, sudah seharusnya kepala desa harus mengutamakan musyawarah dan mufakat bersama warganya dalam menyelesaikan masalah dan memutuskan sesuatu agar hasil yang didapat maksimal. Yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Doni dan Pak Badu? Sangat tidak setuju, karena mereka memiliki sifat jelek dalam bertindak,
yakni memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, untuk yang ketiga dan yang keempat, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing. Sekarang ayo renungkan. Kamu telah mengetahui peran Pancasila dalam keragaman budaya bangsa. Kamu juga telah mengetahui contoh-contoh tindakan yang mencerminkan pengamalan dan peran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Nah, sekarang renungkan tindakan-tindakan apa yang telah kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan penerapan dan peran nilai-nilai Pancasila dalam keragaman budaya. Untuk kerjasama dengan orang tua, ceritakan peristiwa lahirnya Pancasila kepada orang tua dan anggota keluargamu yang lain. Mintalah pendapat dan saran dari orang tuamu tentang isi dan caramu bercerita ya. Selamat belajar, tetap semangat. Terima kasih kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.